وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر المجلس سابقا ولاحقا وتغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsuka qasidan biha wajhullah مبادرا بتمييزها وتفريقها عند حضور وقتها من غير تأخير فإن فعلت ذلك درت عليك البركات وتضاعفت لديك أنواع الخيرات وصار مالك في حرز حسين من جميع الآفات إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Faslun wa alaika dan hendaknya bagimu in kana laka malun jika kamu memiliki harta tajibu fihi zakah yang wajib di dalam harta kamu untuk dizakati bi ikhraji zakatihi mengeluarkan zakatnya harta tadi itu thayyibatan biha nafsuk dengan jiwa yang bagus bukan terpaksa qasidan biha wajhallah bermaksud dengan mengeluarkan zakat tadi itu mengharap ridha Allah pahala dari Allah. Kalau kamu tadi itu diberi rizki oleh Allah lebih dari yang lainnya, teliti, wajib zakat enggak? Kalau memang itu kewajiban, ya kamu harus mengeluarkan dengan senang hati, bukan dengan perasaan terpaksa, dengan perasaan berat hati, senang mengeluarkannya. Dan berharap ridha Allah, bukan pingin dipuji apalagi diumum-umumkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakat. Tidak menjadi hancur, tidak menjadi rusak, tidak menjadi punah harta, baik itu di daratan maupun di lautan, kecuali dengan sebab dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi harta yang tidak dizakati itu seperti harta yang berpenyakit. Dalam riwayat yang lain, ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqathu. Tidak ada zakat yang masih bercampur di hartanya manusia kecuali menghapus berkahnya. Gambarannya begini, di tubuh manusia itu kalau ada tumor atau kanker, sebetulnya itu bukan bagian tubuh, tapi itu penyakit yang ada di tubuh manusia. Seharusnya kalau kanker atau tumor itu dicabut, dipisah daripada dia, senang hati dia, alhamdulillah, berarti selamat tubuh saya karena penyakitnya udah dikeluarkan.
Tidak ada orang dengan berat hati diambil tumornya atau kankernya, tapi dengan senang hati diambil tumor dan kankernya. Paham nih? Begitu juga dalam harta manusia, ada tumornya. Kalau diambil, maka harus dengan senang hati. Kalau perlu dia mengeluarkan sendiri. Kenapa? Berarti penyakit harta nggak ada. Tubuh kalau bebas tumor dan kanker sehat walafiat, harta kalau keluar bebas daripada zakat maka akan selamat. Timbulnya kehancuran harta di daratan maupun di lautan karena memang ada zakat yang belum dikeluarin. Hah? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bissadaqah." Bentengi, lindungi, jaga harta-harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Dan obati orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Nih, kalau kamu sakit, biaya berapapun dikeluarin ya. Tapi sebenarnya ada antisipasi sebelum sakit. Kalau seandainya misalnya setiap hari, kamu hitung anak kamu ada berapa, keluarga kamu ada berapa, disedekahi. Saya sedekah, mudah-mudahan kami semuanya dijauhkan daripada penyakit. Insya Allah akan terjaga daripada penyakit. Jangan tunggu sakit baru kamu mengeluarkan biaya banyak tambahan. Karena itu sedekah itu akan bisa menghasilkan sehat zahir maupun batin. Zakat itu bukan mengurangi harta, malah melindungi harta. Kita lebih percaya dengan anjing. Kita kadang-kadang percaya sama security. Enggak ada masalah, security boleh, gembok juga boleh, pagar boleh, CCTV boleh. Cuma zakat jangan sampai tidak dikeluarkan. Walaupun banyak CCTV-nya, walaupun banyak security-nya, tumpas kamu. Kenapa? Karena berkah harta dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakah itu tidak bercampur kepada harta kecuali akan membuat terhapus berkah daripada harta dari itu. Berkah itu Pak bukan berarti hartanya habis total. Mungkin ada, cuma tidak tersalurkan kepada kebaikan. Keluarnya harta kepada justru kemaksiatan. Jadinya harta menjadi sebab celaka dia di akhirat. Atau mungkin harta tidak berkurang, bertambah, tetapi sekali Allah menurunkan bala total, harta sak badannya, sak keluarganya. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah itu benar-benar kadang-kadang memanjakan orang yang zalim. Wah, orang zalim semakin berkuasa, semakin kaya, semakin. Tapi ketika Allah turunkan azab, enggak ada yang disisain. Harta ludes, badannya sakit, keluarganya ribut, hancur. Mau apa deh? Hartanya disita semuanya. Kemudian dia tertuduh. Kemudian anak-anaknya narkoba misalnya. Ada bermasalah. Kemudian istrinya serong. Kemudian kena macam-macam penyakit. Nikmat orang yang hidup gitu. Kenapa? Enggak berkah jadinya. Di antaranya karena zakat tidak dikeluarkan. Ada juga harta itu tidak berkah
banyak hartanya, tapi nggak bisa ngerasain nantinya. Hah? Makanan dia beli macam-macam bisa, cuma nggak boleh makan. Makannya tahu mentah misalnya. Dia bisa beli mobil, cuma nggak bisa, nggak berdaya dia. Kenapa? Lumpuh total. Buat apa? Karena itu, laksanakanlah ajalan Allah, maka kamu menjadi orang yang insya Allah bahagia dunia sampai akhirat. Taib, saya teruskan dulu. Mubadiran bitamyiziha, segera kamu itu memisahkan zakat dari harta kamu, wa tafrigiha, dan membagi-bagi zakat indah huduri waktu, ketika udah sampai waktunya zakat, min ghairi takhir, dengan tanpa ditunda-tunda. Kalau sudah waktunya zakat, maka kamu segera pisah 2,5% kalau itu zakat tijarah. Kalau zakat itu ternak ada aturannya, kalau kambing, kalau sapi, kalau onta. Kalau itu zakat pertanian ada aturannya. Alhasil kapan di situ wajib zakat, langsung pisah. Harta saya hitung 100 juta. 2,5%-nya 2,5 juta, pisah. Jangan nanti dicicil, masih tetap diputer, tapi dikeluarkan dicicil begitu. Jangan, dipisah daripada hartanya. Cepat. Kemudian cepat bagi kalau memang yang berhak sudah ada saat itu. Kecuali kalau menunggu yang lebih berhak. Famili misalnya, keluarga misalnya, orang dekat misalnya. Cepat-cepat gitu. Fa in fa'alta dzalik, maka jika kamu mengerjakan itu, darrat alaikal barakat, maka akan bercucuran kepadamu berkah-berkah dalam harta. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, dan akan berlipat ganda kepadamu macam-macam kebaikan-kebaikan. Wa sara maluka fi hirzin hasin min jamil afat, dan menjadi harta kamu di dalam benteng yang kokoh daripada segala penyakit-penyakit harta. Karena itu jangan sedikit pun ada menganggap bahwa zakat ini akan merugikan. Zakat itu akan bisa membuat harta kamu itu terjaga, berkah lagi. Dan akan nampak kebaikan-kebaikannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, itulah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, dijamin semuanya dari Allah, enggak ada tambahan dari Nabi atau bisa ditambahi oleh siapapun. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang bertakwa itu yaitu orang yang menyelamatkan, melindungi diri dari siksa neraka. Siapakah mereka? Orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang percaya dengan yang ghaib, bukan hanya yang dengan kasat mata. Sekalipun tidak dengan kasat mata percaya. Surga belum ngelihat percaya, neraka belum ngelihat percaya, syafaat belum yang ngelihat percaya, kiamat belum ngelihat percaya. Kenapa? Udah diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Ana nggak percaya itu karena belum menyaksikan. Itu berarti bukan orang muttaqin, bukan orang yang selamat dari neraka, tapi itu bakal masuk neraka. Quran itu memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang percaya dengan ghaib itu bukan hanya percaya tapi mendirikan salat. Mendirikan
sholat, mendirikan sholat itu ya rukunnya, ya syaratnya, ya fatihahnya, ya rukuknya, ya sujudnya, bukan eling di hati dok, bukan hanya sekedar ingat ada di hati saja, tapi mendirikan sholat yang zahir dan juga yang batin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa tadi itu yaitu orang yang dari rizki yang Allah berikan mereka infakkan di dalam taat kepada Allah, dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau sudah begitu, ngikuti dia bertakwa, dia beriman dengan yang ghaib, dia sholat, dia mengeluarkan zakat, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mempunyai sifat itu, benar-benar mengikuti petunjuk dari Tuhannya. Mereka lah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar, yaitu orang yang bisa meraih surga dan selamat dari neraka. Siapa mereka orang yang selamat dari neraka? Yang bisa masuk surga? Cukup hanya menyatakan aku beriman tanpa sholat? Nggak bisa. Hanya sholat tapi dia tidak mengeluarkan zakat? Nggak bisa. Sifatnya dia percaya dengan yang ghaib, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mau kompromi dengan orang nggak mengeluarkan zakat. Yang nggak mengeluarkan zakat tak perangi, kata Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asalnya sahabat bingung, kok begitu ya? Sayyidina Abu Bakar nggak taunya akhirnya benarlah nampak istihadnya Sayyidina Abu Bakar, karena tidak ada Allah menyebut sholat kecuali meneruskan setelahnya adalah zakat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Semuanya ada. Setiap ada sholat zakat, seakan-akan nggak bisa dipisah dua ini, harus bersamaan. Sholat nggak zakat nggak bisa, zakat nggak sholat juga nggak bisa, dua-duanya zakat dan sholat harus dilaksanakan bagi orang yang beriman. Hati-hati. Taib. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha basirun bima ta'maluna basir. Wa aqimus shalah, kamu semuanya dirikanlah salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan apa yang telah kamu dahulukan pada diri kamu sebelum ke akhirat daripada kebaikan, baik itu dengan silaturahim, dengan sedekah, dengan mengajak orang berbuat baik, dengan menyantuni anak yatim, dengan pengobatan terhadap orang-orang yang sakit, itu tidak sia-sia. Yang kamu keluarkan itu tidak sia-sia. Tajiduhu indallah, kamu bakal akan mendapatkan itu kebaikan di sisi Allah nanti di hari kiamat, di akhirat. Nggak sia-sia, Pak. Nggak perlu nanti masukkan koran, nggak perlu dicatat oleh wartawan. Raqib Atid udah nyatet. Allah Maha tahu. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan Maha melihat. Bakal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kamu pamer-pamer itu, jangan-jangan riya nanti, sia-sia nantinya. Enggak usah pamer. Enggak usah pamer. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita jadi orang baik. Jangan kepingin dikenal kebaikannya. Yang penting nilai manfaatnya bisa dirasakan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu
ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman, baik golongan laki-laki maupun golongan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain di antara mereka saling membantu. Enggak ada sendiri-sendiri, saling membantu. Apa tugas mereka? Saling membantu dalam apa? Apa tugas mereka? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang daripada kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mengeluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang beriman satu sama lain. Amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. 5 ciri khas. Nggak ada orang beriman satu sama lain, udahlah, yang penting inti sholat, nggak perlu yang lainnya diajak sholat. Orang yang beriman satu sama lain ngajak berbuat baik. Biarlah, yang penting kamu nggak minum khamr, biarlah kafe-kafe jualan khamr, nggak apa-apa. Nggak ada, mencegah orang berbuat kemungkaran. Kemudian sholat, mendirikan sholat, masjidnya rame, yang lainnya diajak mendirikan sholat. Kemudian yang wajib zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian taat kepada Allah dan Rasul. Kalau udah melaksanakan itu, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah bakal Allah rahmati. Mereka lah orang-orang yang bakal akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kejem ya? Kesadisan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, musibah, bala bertubi-tubi ada di mana-mana. Kenapa? 5 tugas bagi orang beriman ini tidak dilaksanakan. Nggak ada yang peduli orang yang nggak berbuat berbaik, nggak ada yang peduli orang berbuat maksiat, dibiarin. Yang nggak sholat dibiarin, pegawai nggak sholat dibiarin, padahal dia pemimpinnya, atasannya. Pasukan nggak sholat dibiarin, padahal dia adalah komandannya. Tukang nggak sholat dibiarin, murid nggak sholat dibiarin, tidak mengeluarkan zakat, nggak ada yang peduli. Padahal kalau dikumpulkan zakatnya orang Pasuruan ini, insya Allah nggak ada yang melarat di Pasuruan ini, nggak ada yang peduli. Tidak taat kepada Allah dan Rasul, malah mengikuti adat istiadat Yahudi dan Nasara. Terjadilah bala yang macam-macam ini, saudara. Tapi kalau sudah melaksanakan tugasnya dari itu, ulaika sayarhamuhumullah, bakal mereka akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Allah itu adalah maha kuat, yang tidak pernah Allah itu lemah untuk membalas perbuatan hambanya. Hakim, maha bijaksana, yang tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Jangan dianggap kalau orang tidak keluar sama sekali hartanya itu berarti wah hebat ya dia ya, tambah terus nggak sampai kurang. Jangan dianggap itu baik, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wala yahsabanna, jangan sekali-kali menyangka ya, alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih, orang-orang yang kikir, orang-orang yang medit
dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya daripada kemurahan Allah, dikasih rizkinya lebih oleh Allah, kemudian tidak dikeluarin zakatnya, tidak disedekahkan, jangan dianggap huwa khairal lahum, itu adalah satu kebaikan, nilai positif baginya, nggak ada. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah nilai negatif baginya. Ekonomis itu jelek. Kamu kikir nggak mengeluarkan zakat itu jelek. Orang kikir itu jelek, bukan bagus, bukan khairul lahum, bal huwa syarrul lahum. Kenapa? Nanti di hari kiamat sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah, bakal akan Allah kalungkan harta-hartanya yang tidak dikeluarin zakatnya, nanti ada di lehernya nanti di hari kiamat. Ada ulama menyatakan bahwa akan dirupakan ular dari api yang ia menyebarkan racunnya ke seluruh tubuhnya. Jadi nanti di hari kiamat ada orang kalulangan ular dari api. Dia digigiti dengan bisa yang luar biasa, tapi nggak mati. Menjerit-jerit kesakitan, dan itulah Allah umumkan, nih orang-orang pengkhianat yang dia menyunat zakatnya tidak dikeluarkan, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Padahal ketika dia tadi itu menjadi orang percaya dengan Tuhannya, akan diberkahi. Walillahi mirathus samawati wal ard. Allah itu memberikan, bagi Allah memberikan langit dan bumi. Ini apa sih? Ini semuanya makhluknya Allah kan? Bagi Allah, milik Allah itu semuanya langit dan bumi. Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada apa kamu bakhil itu? Ini semuanya milik Allah. Kalau kamu keluarkan karena taat kepada Allah, Allah akan berikan lebih daripada itu untuk kamu. Bahkan surga yang dalamnya kenikmatan yang diantaranya akan Allah berikan kepada kamu. Kok bingung kamu itu? Seakan-akan gak boleh keluar sama sekali. Memangnya ada. Harta itu tidak pernah lepas daripada manusia. Ada. Sebelum kamu orang kaya banyak. Raja-raja dulu itu banyak yang kaya-kaya. Mana hartanya? Ceket sama mereka? Bisa pasti. Tidak ada harta yang akan terus sama manusia itu, saudara. Pasti akan berpisah. Tetapi ketika kamu jadikan amal soleh, nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu ma ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu perbuat akan mengkabarkan kepada kamu untuk Allah balas. Akan dikabarkan. Nih, hartanya kamu tambah ya. Kenapa nggak tambah sedekah? Akan dikabarkan oleh Allah. Kenapa kamu biarkan orang itu semakin terlantar? Akan dikabarkan nanti. Ketika kamu juga berbuat baik, harta kamu bertambah. Ternyata kamu gunakan juga untuk kebaikan. Itu juga akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu udahlah. Jangan kita mau mengandalkan logika di sini. Percayakan sama Allah. Allah itu nggak perlu dengan duitnya kamu. Tapi ketika kamu keluarkan karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan balas dengan pahala yang besar dari sisinya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza addaita zakata malik thayyibatan biha nafsuk, faqad adhabta anka syarrah." Jika kamu telah mengeluarkan zakat hartamu dengan jiwa yang bagus, bukan karena keberatan, tapi dengan senang hati, berarti kamu sudah menghilangkan resiko harta kamu. Kamu berarti sudah menyelamatkan diri kamu daripada bahaya dan malapetaka harta kamu. Kalau enggak berarti masih ada Pak risikonya. Hati-hati. Diceritakan ada seorang yang soleh. Dia pedagang. Orang soleh itu kadang-kadang pedagang Pak. Di dalam Al-Quran sendiri Allah memuji tuh pedagang-pedagang yang soleh itu. Rijalun
La tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah yang tidak melupakan dia urusan perdagangannya dan jual belinya daripada berzikir kepada Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dagang itu. Lihat bagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Kalau ada panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, berangkat untuk salat. Wadarul bai', tinggalkan jual belinya. Asalnya jual beli. Kalau dengar adzan, tinggalkan salat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, menyebar lagi di bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari lagi daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu gambaran bagaimana perdagangan itu bagus dalam Islam. Cuma perdagangan yang tidak melupakan kamu dari Allah, melaksanakan kamu kewajiban Tuhan, gitu loh. Menjadi kamu orang yang dermawan, menjadi kamu orang yang baik, yang membantu kepada yang lainnya. Hah? Bukan berarti dilarang dagang, bagus. Nah, kalau puter tasbih jadi dukun cari amplop, justru itu nggak bener. Dagang, Nabi aja para Nabi dagang kok. Dagang nggak ada masalah. Tapi jangan keteteran sholatnya, jangan keteteran baca Qur'annya, jangan keteteran menghadiri majelis-majelis yang khair. Laksanakan zakatnya, laksanakan ibadahnya dengan baik, begitu. Hah? Ini orang ahli dagang. Dia dagang. Kok ada permintaan banyak untuk dikirim barang dagangannya, kirim. Dapat 2 hari ada pemberitahuan, dulu nggak ada, lewat pesawat, lewat kapal laut, ada kabar kapalnya tenggelam. Wah, gagal, bangkrut total dah, bangkrut total. Anaknya memberitahu sih kepada orang tua yang berdagang ini, Pak, bangkrut dah, calon fakir miskin kita ini. Kenapa? Kata dia, barang dagangan kita, Pak, yang kita kirim kemarin lusa tenggelam. Oh enggak mungkin. Barang dagangan kita selamat, kata dia. Enggak mungkin tenggelam. Pak, ini kabar, ini udah ada pemberitaan, ada berita koran misalnya. Enggak mungkin. Aku lebih percaya Nabi, kata dia. Lalu aku semuanya keluarkan zakatnya hartaku kok. Enggak mungkin. Gimana sih Bapak ini? Ini kabar beneran Pak? Enggak mungkin. Aku yakin hartaku selamat. Karena Nabi bersabda, tidak ada kehancuran pada harta seseorang di daratan maupun di lautan, kecuali karena sebab tidak mengeluarkan zakat. Loh, aku keluarkan zakatnya? Mana mungkin Nabi itu bohong? Subhanallah, dapat berapa hari berikutnya, permintaan maaf daripada pengiriman, barangnya tidak jadi dikirim karena kepenuhan kapalnya ditunda. Baru mau dikirim. Selamat kan? Tuh kata dia, harta kita selamat, nggak mungkin, karena udah dizakati. Karena itu orang-orang yang nggak mengeluarkan zakat itu calon fakir, calon melarat.